Selamat malam teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan memaparkan presentasi dari studi kelayakan bisnis, yaitu usaha kami, Sambal Nikmat Onar. Adapun presentasi kami ini akan dipaparkan oleh anggota kelompok kami, yaitu Alfianur Utami, kemudian Naila Salwa, dan juga Agus Saputra. Yang pertama sekali akan dipaparkan oleh teman saya, Naila Salwa. Silahkan. Baik, terima kasih Bang Rivaldi Batubara. Oke, kami ingin mempresentasikan Sambal Nikmat Onar. Berikut profil usaha kami. Usaha yang kami bangun bernama Sambal Nikmat Onar yang terinspirasi dari nama inisial nama pendiri usaha yaitu Ogi, Naila, Alfia, dan Rivaldi. Kami mempunyai visi yaitu untuk menghadirkan sambal dengan cita rasa otentik yang mampu memanjakan lidah setiap orang. Dia mempunyai misi memanfaatkan bahan-bahan yang berkualitas tinggi dan resep turun-menurun untuk menghasilkan sambal yang tidak hanya pedas, tetapi kaya akan rasa yang menggugah selera. Berikut ada struktur dari perusahaan. Yang pertama, di sini ada direktur utama kami yaitu Rivaldi Batubara. Selanjutnya kasir kami bernama Alfia Nurutami dan di kitchen yang bertanggung jawab yaitu Ogi dan Naila Salwa, saya sendiri bertanggung jawab untuk operasional. Berikut ada aspek legalitas. Aspek legalitas dalam studi kelayakan bisnis untuk meliputi beberapa komponen penting, yaitu surat izin usaha perdagangan atau SIUP, yang kedua peraturan perdagangan, yang ketiga peraturan keamanan pangan. Berikut akan dibacakan oleh Alfian Nurutani. Terima kasih, Naila Salwa. Berikutnya akan dibacakan oleh teman kita, Ogi Saputra. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan yang telah dijelaskan atau disampaikan oleh Saudari Naila Salwa. Sini ada aspek pemasaran. Dari tujuan aspek ini yaitu meningkatkan laba dan penjualan, mendominasi pasar, memperkecil pesaing, menaikkan prestasi produk. Ada pula dari segmentasi pasar yaitu segmentasi produk sambal Nikmat Onar adalah menengah ke bawah. Target market meliputi usia 10 tahun ke atas, pelajar, orang tua, dan pekerja. Usaha berada pada posisi strategis dengan jam operasional setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 15 sampai dengan 23:59 waktu Indonesia Barat. Dan tersedia di aplikasi ojek online seperti ShopeeFood, GoFood, dan GrabFood. Dalam program pemasaran, layanan sambal Nikmat Onar dilakukan dengan sangat memuaskan dan promo menarik setiap Jumat. Harga disesuaikan dengan keberlangsungan usaha. Promosi dilakukan melalui media sosial, brosur, dan antar individu. Ada pula di analisa produk sambal Nikmat Onar berbahan ayam, ikan, dan cabai. Aman untuk semua kalangan. Harganya 20.000 sampai dengan 30.000. Promosinya melalui sosial media, brosur, dan ojek online. Tempat penjualan di dua toko ada di Jakarta Barat dan Jakarta Pusat. Tenaga kerja harus jujur dan berkemampuan. Proses produksi manual dengan pelayanan baik, penampilan produk pada penataan di dalam mangkuk dan piring yang dibuat semenarik mungkin. Dalam aspek manajemen dan sumber daya manusia, mengelola bisnis untuk memastikan bisnis dapat berjalan dengan lancar, menguntungkan, dan berkelanjutan. 1.
analisis penjualan. Usaha Sambar Nikmat Onar beroperasi setiap hari mulai pukul 15 sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat dengan penjadwalan hari kerja dan jam kerja yang disusun untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 2. Analisis kebutuhan. Hikmat Onar memiliki 1 direktur utama dan 3 staf untuk operasional, kitchen, dan keuangan. Jika penjualan meningkat, insentif akan dibagikan secara rata kepada mereka. 3. Analisis kemampuan memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Direktur utama harus disiplin, cekatan, teliti, dan dipercaya, adil, jujur, dan netral. Bidang kitchen membutuhkan keterampilan memasak, manajemen dapur, kerjasama tim, dan pengetahuan produk. Bidang operasional memerlukan komunikasi yang baik, kerjasama tim, disiplin, ketelitian, dan keramahan. Bidang kasir harus teliti dalam mencatat transaksi, mahir menggunakan mesin kasir, memberikan pelayanan pelanggan yang baik, dan jujur dalam mengelola keuangan. Komitmen tinggi dan kerjasama tim penting untuk mencapai tujuan bersama dan membangun lingkungan kerja yang harmonis serta produktif. Baik, terima kasih untuk Bang Ogi. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya, Alfia Nur Utami. Untuk Alfia, dipersilakan. Untuk selanjutnya, Bang Ogi dibaca lagi nanti dipotong aja bisa nggak Alfia videonya? Lanjut, baik, saya akan melanjutkan mengenai aspek teknik dan teknologi. Konsep ini diterapkan agar lebih memfokuskan strategi pada branding, investasi di teknologi. Sambal Onar menggunakan teknik penjualan online delivery, di antaranya GrabFood, GoFood, dan ShopeeFood. Sambal Onar menerapkan berbagai cara pembayaran menggunakan cash atau cashless, cash atau transfer. Baik, di sini ada aspek finansial yang akan dijelaskan oleh teman kita Alfia Nur Utami. Baik, terima kasih untuk rekan saya sebelumnya yang sudah menjelaskan. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek finansial. Yang pertama ini ada biaya tetap. Untuk total dari biaya tetap yang kita keluarkan itu 27.482.000. Lalu untuk biaya variabelnya, di sini kita untuk total biaya variabelnya itu 785.000. Lalu untuk biaya overhead-nya itu kita sebanyak 2.700.000. Dan untuk total biaya dari biaya tetap ditambah biaya variabel itu jumlahnya 28.267.000. Lalu di sini ada biaya dan harga per unit. Untuk biaya tetapnya dalam satu kali restock barang itu kita sebanyak 27.482.000. Untuk biaya variabelnya dalam sehari itu 785.000. Untuk total biaya produksi yang dikeluarkan itu sebanyak 860.293 rupiah. Dan untuk biaya per unit itu adalah total biaya produksi dalam satu kali produksi dibagi jumlah produk yang dihasilkan per hari. Jadi 860.293 rupiah dibagi 50 porsi. Jadinya untuk biaya produksi per unitnya itu 17.205 rupiah. Dan di sini kita menjual harga per porsinya itu 25.000. Selanjutnya untuk modal awalnya ini, biaya tetap ditambah biaya variabel untuk satu kali produksi. Totalnya itu 860.293 rupiah.
Dan yang keenam ada BEP-nya. Untuk BEP-nya ini Rp860.293 dibagi 50 porsi, yaitu Rp17.205. Dan untuk BEP produksinya ini, total biaya produksi untuk satu kali produksi dibagi harga per unit Rp860.293 dibagi 25.000, yaitu 34 porsi kita bulatkan. Itu 34 porsi dibulatkan dari 34,41. Jadi untuk mencapai titik impas, maka dalam satu produksi atau stok yang terjual itu adalah 34 porsi dengan harga per buah rata-rata 25.000. Lalu yang ketujuh ada analisis keuntungan. Untuk menghitung pendapatan ini, kita produk yang terjual dikali harga jual, yaitu 50 dikali 25.000, totalnya 1.250.000. Dan untuk biaya produksi dalam satu kali produksi itu Rp860.293. Jadi untuk keuntungan yang kita dapat ini sebanyak Rp389.707. Terus untuk pengembalian modalnya, untuk sewa tempatnya ini kita per tahunnya 18 juta dibagi 365 hari. Yaitu jadi perharinya kita mengeluarkan Rp49.315. Untuk biaya overhead yang kita keluarkan itu 90.000 per hari. Terus untuk pengembalian modalnya ini total biaya produksi Rp860.293 ditambah biaya overhead Rp49.315 ditambah biaya sewa 90.000 dibagi laba usaha, yaitu Rp389.707. Jadi hasilnya itu 2,56 dibulatkan jadi 3. Jadi untuk modal itu akan kembali dalam jangka waktu 3 kali produksi. Ya, terima kasih. Sekian dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rivaldi. Terima kasih, Alfia. Berikutnya akan saya lanjutkan hasil dari paparan dari teman saya, yaitu aspek ekonomi dan sosial. Pada aspek ekonomi, ada penciptaan lapangan kerja, kemudian peningkatan pendapatan, usaha mikro kecil dan UMKM, diversifikasi produk, potensi ekspor, dan pengembangan pertanian lokal. Yang kedua ada aspek sosial. Aspek sosial terdiri dari warisan budaya, peningkatan gizi dan kesehatan, peran dalam kuliner lokal, kebanggaan lokal, penguatan komunitas, serta edukasi dan pelatihan. Next. Kemudian ada aspek lingkungan hidup. Aspek lingkungan hidup, yang pertama ada manajemen limbah, terus ayam dan ikan serta persiapan bahan makanan dapat menghasilkan limbah organik seperti kulit ikan dan sisa-sisa makanan. Kemudian bahan baku dan pemasok. Pemilihan bahan baku yang berkelanjutan seperti ikan dan ayam dari peternakan yang dioperasikan secara bertanggung jawab dapat membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Kesimpulannya dari materi yang telah kita paparkan tadi, Sambal Nikmat Onar menunjukkan bahwasannya usaha ini mempunyai potensi yang besar untuk berhasil di pangsa pasar kuliner Indonesia dengan memiliki keunikan rasa sambal yang menjadikan daya tarik bagi pelanggan untuk minat datang ke Sambal Onar. Terima kasih untuk teman-teman dan juga rekan-rekan yang eh, menonton materi paparan dari kelompok kita. Cukup sekian dari kelompok kita. Kita ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kalian yang memenuhi untuk membuka usaha atau membutuhkan strategi bisnis usaha dimanapun.
bisa melihat video dari kita. Jika setuju bisa like dan komen. Terima kasih. Terima kasih. Terima Terima kasih. kasih.